Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Jadi ini jam berapa? 4:30. Oke, yes. Saya melakukan road trip ke Magelang. Jadi tadi saya mampir ke Semarang. Total perjalanan dari Jakarta ke Semarang itu cuma 5 jam. Makan siang di Semarang. Lalu tadinya mau nyari kopi di Semarang, cuman saya mengejar waktu untuk check in di Magelang. Jadi saya nginep di Magelang di Amata Borobudur. Ini penginapannya. Kurang lebih Amata Borobudur. Nah, karena saya nggak sempat membahas kopi yang saya minum di kopi-kopi ala-ala suka-suka di desa, jadi kebetulan saya belum mengopi seharian. Jadi saya akan membahas kopi yang saya beli. Salah satu rekomenan dari Bapak Yudhistira, teman ala-ala suka-suka. Dia kayaknya termasuk pengopi yang kopi-kopi sultan menurut saya. Jadi rekomennya itu kopi-kopi yang di atas 130 per 250 gram ya. Ya sebentar ya, per 250 gram ya, kurang lebih kayak gitulah. Mahal atau jangan, bukan 200 malah, bukan 250 malah 200 gram. 200 gram itu dia jual 130 sampai 175. Lumayan mahal sih. Dari mana sih? Ini. Si Rosework. Mana ya? Ada namanya nggak? Nggak ada ya? Sih, kok nggak ada? Ada nggak sih? Kok nggak ada namanya? Mungkin di tempat lain kali ya. Oh, aneh nih. Di sini ada. Ini salah satu kopi yang belum saya buka. Kayaknya ini jangan-jangan emang versi murahnya. Jadi saya buka aja. Saya beli dua itu 230 kalau nggak salah ya. Tadinya saya mau beli satu Messina, satu lagi Smendo yang anaerobik, cuman saya cari yang murah dulu deh gitu ya. Mungkin ini si Yirga chefnya bonus, jadi yang mahalnya ada di Messina, Guji Messina, masih Ethiopia, karena saya nggak kapok ya mencari Ethiopia yang enak. Kemarin kenapa matiin dong airnya, tolong minta madre. Kemarin saya chit chat sama salah satu importir kopi yang udah di roasting ke Indonesia dan harganya lumayan bombastis. Mungkin dia bisa memberikan kepastian, cuman buat saya harganya masih kurang masuk akal. 100 ya, tapi mahalan 90 plusnya si Oten sih. 90 plus Oten yang mahal. 100 gram 750 something ribu. Kalau ini di 100 gram masih di area 400-an lah. Tapi let's see lah, saya mampu beli atau enggak. Kita lupakan dulu yang itu, obrolan yang gak penting. Saya akan membahas, mungkin ini bisa dibilang bonusan ya, tapi oke lah, saya bahas aja ya, supaya nanti juga bisa membuka mata orang-orang di sana tentang si apa ini namanya, Rosework, Andrew Rosework. Kalian tahu lah ya. Kayaknya salah satunya ada di Gordi, salah satunya. Oke, kita akan buka. Saya akan bercerita. Saya udah buka sebenarnya, cuman saya akan menceritakan karena kan kemarin belum dibuka ya. Kita akan bercerita sedikit sambil ditemani hujan, gerimis hujan. Baik lagi Ethiopia. Jadi kalau melihat bin, kalau pertama kali saya melihat bin ya,
Aduh, tumpah. Kita lihat ya. Oke. Nah, karena ini mungkin si bundlingannya bonus, jadi mungkin ya, karena saya belum buka Messina. Jadi kalau nanti dibuka di Messina terus Messinanya oke banget, berarti si bekele lagi si Yirgachev ini bonus. Untuk bin, oke, bicara bin. Untuk bin buat saya ini pertama bukan specialty, karena ya mungkin specialty tapi sekali lagi specialty pas-pasan yang memang dijadikan bonus gitu. Jadi bukan yang specialty 80% ke atas mungkin ya. Tapi entah kenapa Ethiopia yang saya cari itu belakangan bijinya memang nggak karu-karuan. Teman saya ngirim kopinya si Yirgachevnya Workas, binnya lebih oke dari ini. Saya lihat ya. Saya juga dulu pernah beli Workas, udah lama banget, 22 tahunan, jadi saya lupa sih rasanya juga. Jadi kayak mesti beli lagi si Workas untuk membandingkan dengan Ethiopia mahal yang saya beli. Kalau Workas tuh 89 something ribu lah, 250 gram kalau nggak salah. Ini lihat untuk binnya buat saya sih enggak lah. Maksudnya ini bicara bin dulu ya. Kita bicara bin dulu biar fair aja. Untuk bin kita masih bisa melihat yang kayak gini-gini. Karena ini bicaranya specialty, jadi binnya mesti sempurna, kecuali bin-bin yang memang diperuntukkan untuk kopi susu saya nggak peduli. Yang penting merata outputnya dan hasilnya juga biasa lebih maksimal. Lalu masih ada bin-bin yang mati. Bentar ya, ini salah satu bin yang hijau. Ini bukan hijau sih, hijau nggak? Saya cek ya. Ya enggak. Oke, it's okay. Kemarin saya menemukan bin yang mati. Bin yang mati itu bin yang benar-benar mencelit, bin yang udah terlalu matang sih biasanya. Ini bin nggak ada isinya, istilah kalau saya, bin mati. Jadi bin terlalu matang, jadi udah kopong, ringan banget compare dengan bin yang ini nih. Nah, ini masih oke. Fokus please, fokus. Ya, jahat toh. Nah, ini nih. Tapi gini, kalau misalkan dia disortir ulang dengan ukuran yang sama kayak gini, ini pasti keren banget. Teman saya bilang, kenapa ya Ethiopia itu saya dapatkan selalu kecil-kecil? Nggak juga sih, kalau memang kualitasnya bukan kualitas ala-ala, dia pasti binnya oke kok. Kalaupun kecil, why not tidak bikin di bin yang merata sama gitu. Jadi nggak ada bin yang kayak gini, atau nggak ada bin yang kayak gini. Bentar, saya ambil nggak ada bin kayak gini. Atau misalkan saya ambil lagi nggak ada bin yang bin lanang. Ini ada dua bin lanang, atau nggak ada bin yang kayak gini. Ini saya bahas tapi nggak menjelek-jelekan, tapi ini bahas tentang si bin atau bin yang ini juga ukurannya bervariasi. Jadi ukurannya bervariasi, roastingannya kurang lebih hampir merata, karena gitu, karena si binnya sendiri kurang merata, jadi sampai di hujan. Iya, binnya itu dia nggak merata. Kalau dia merata pasti hasil roastingannya kurang lebih merata. Tapi ini masih bisa saya maklumin karena tahu nggak kenapa? Karena aroma roastingannya enak. Lalu ketika di brew juga enak. Jadi masih bisa saya maklumin. Suara hujan kenceng banget ya. Oke, saya lanjutkan suara hujan. Sebentar saya lap dulu
supaya aduh, saya bawa lap. Jadi saya bawa sepaket alat ngopi seperti biasa, paket alat ngopi, tapi cuman bawa Aeropress dan si Staresso Mirage, nggak bawa yang lain. Kita akan ceritakan rasanya ya. Kita akan timbang, harus ditimbang. Lalu saya akan menggunakan gilingan manual. Bentar ya, ribet ya. Oh ya, sambil ngobrol ada yang komen di YouTube tapi kayak dihapus, tapi saya masih sempat baca. Bentar, saya bikin nol dulu ya. Kita akan bikin kopi hitam. Oke, ini gilingan saya. Kita akan menimbang. Sip. Saya akan di gramasi 15 gram. Tadinya saya mau sortir ulang 15 gram. Saya mau sortir ulang 18 gram ya deh. Oke, 18 gram teman-teman. Suka galau saya. Untuk aroma sekali lagi ini enak aromanya, dan untuk rasa saya setuju, ini enak. Saya akan tuang ke sini. Saya menggunakan One Zip Presso. Saya akan bikin kopi hitam, bukan kopi espresso. Jadi saya akan set di klik ke 4. 1. Oke. Gelap banget ya. Lampu nyala sih. 2. 3. 4. Oke. 4. Langsung kering. Bisa kalian rasakan si sensasi menggilingnya. Gampang kok. Menebak roasting kalian yang kalian beli itu ada di medium, light to medium, medium dark, atau medium, atau dark sama sekali. Itu kalian bisa menebak. Kalau dengan kualitas One Zip Presso ini, dengan gilingan sekeras ini saya jatuhnya di light. Nih, keras banget di light dan nggak merata karena ada sebagian binnya seperti yang saya bilang tadi. Ada bin yang sangat keras banget, ada bin yang masih bergelasi. Kalian bisa lihat di penjelasan saya membahas tentang common ground, membahas tentang smoking barrel Ethiopia yang nano chala. Kalian bisa lihat di situ gelasi itu kayak gimana. Saya nggak perlu menjelaskan lagi. Jadi dia tuh bener-bener bin yang keras banget, even kalian gigit pun kayaknya nggak pecah. Jadi ketika kena gilingan gini itu berasa banget. Pakai gilingan mesin juga kalian bisa merasakan ya, ada kerja keras yang lumayan ketika menggilingnya menggunakan mesin. Ini juga compare kemudian saya menggiling menggunakan binnya Starbucks atau bin-bin yang ada di medium dark, atau bahkan kemarin saya giling binnya si Ginotega dari Workas.
Aduh. Ngopi. Oke, udah selesai. Sip. Langsung saya tuang sini. Nah, kita lihat si apa, saya kocok dulu biar merata. Saya nggak akan mentemping ya menggunakan stempel RT. Jadi karena saya mau menjelaskan si rasanya ini seperti apa. Jadi kalau ada bilang ini mungkin kalian yang baru nonton atau misalkan yang bertanya-tanya, kenapa sih saya nggak bisa menemukan notes yang dimaksud. Gini sih, menurut saya sering kali melakukan pengulangan. Kalau memang tidak ada di situ si notesnya, mau digimanain juga agak susah ya. Tapi kalau memang notesnya ada di situ, mau digimanain juga dia akan tetap keluar. Jadi make sure bin yang kalian beli itu notesnya nggak ala-ala. Ini walaupun saya bilang hasil bin sortirasi bin yang nggak sempurna, tapi dia memberikan roastingan yang almost sempurna, sehingga dia bisa create rasa buat saya nyaris sempurna. Serius, awalnya saya pas ketika membukanya, duh binnya kok kayak gini ya gitu, tapi ketika saya cium, aduh enak banget. Ketika saya giling kayak gini nih, ini enak banget aromanya. Serius, ini enak banget, serius, aromanya enak banget. Dan ketika dicicipin juga enak banget. Ini saya nggak akan temping, saya cuma meratakannya aja. Lalu saya akan taruh sini. Apa? Nanti aku kasih ya. Oke, udah datang air panasnya. Kita akan menimbang 18 gram. Saya akan kasih air di 100 berapa ya, 180 ya, 180. Oke, benerin dulu termos yang bawah. 182 lebih. Gedein, yes. Wow, hujannya makin gede. Saya akan taruh di sini. Nampaknya nggak muat, tapi bisa aja. Kita paksa lah Pak. Saya akan pumping ya. Kenapa nih? Keras banget. Oh enggak. Saya akan habiskan berantakan. Oke, cukup. Saya simpan di sini. Foto dulu kali ya. Oke, kita foto dulu buat
di head. Oke. Aduh, agak ribet banget sih. Nah, saya akan ceritakan. Memang si Staresso ini selalu memaksa apapun kopinya menjadi berkrema. Dengan notes apa ini? Kalau nggak salah ada oolong. Oke. Ada oolong, ada tangerine dan strawberry. Oke. Tapi setelah berkali-kali saya membrew, saya lebih merasakan si oolongnya. Ketika dicium pun udah berasa. Jadi kalau misalkan kalian merasa ada sesuatu yang kok saya nggak menemukan notes yang dimaksud ya, mungkin ada notes yang memang sangat menonjol banget, kayak ini si oolongnya menonjol. Lalu ada notes yang memang sangat tipis banget. Jadi buat kalian mungkin termasuk saya yang gak recall dengan apa ya rasa itu, ya buat saya sih nggak perlu dipusingkan. Yang penting ketika kalian minum rasanya enak. Itu ketika rasanya enak berarti ada di dalam itu, cuman kita semua nggak bisa menjabarkan, mendeteksi atau bahkan menjelaskan secara cecap apa yang sebenarnya saya minum. Gitu sih. Kita akan cicipin, aromanya enak. Yes. Tolong, kalau misalnya kalian bicara tangerine, katanya ngopi yang bernotes-notes itu harus dinikmati dengan cara gini. Saya ulangi lagi ya. Nah, lalu dikumur-kumur sebentar, lalu kalian bisa menyesap. Ada aroma di kanan kiri, ada texturing di kanan kiri. Itu pun ya, kalau ternyata notes-notesnya itu memang sangat memorable di kepala kita dan memang di kehidupan kita udah recall banget gitu. Coba kalau kalian misalkan nggak pernah mencium aroma bunga kejora atau bunga matahari, atau nggak pernah mencium bunga kubis, atau nggak pernah mencium bunga batu dan lain-lainnya, bagaimana caranya kita bisa mengatakan bahwa oh ya saya bisa merasakan ada bunga batunya. Lo gimana, kan kalian nggak pernah mencicipi bunga batu itu kayak gimana gitu. Jadi ya saya sih nggak tahu ya kalau cover itu apakah memang sedahsyat itu dia bisa mendeteksi semua bunga yang ada di Afrika. Apakah dia mencari atau pernah sebelumnya merasakan bunga di Afrika, saya nggak tahu. Atau mungkin bahkan notes-notesnya ini sendiri bawaan dari si petani yang dari sana, memang udah di cupping dari sana, lalu dikasih sampelnya, cuppingnya notesnya kayak gini loh, jadi kita cuma ngikutin aja. Saya nggak tahu behind the scene, saya nggak tahu, tapi seperti yang saya jelaskan tadi soal notes ya begitu adanya. Walaupun seperti yang saya bilang binnya acak adut lumayan, tapi nggak parah banget, nggak separah common ground. Ini enak. Harga 130 berarti bundling sih. Bundling jadi 260 dapat 200 gram kali 200 gram 400 gram. Kayaknya sih yang Yirgachev ini bonusan, jadi binnya apa adanya. Tapi saya nanti akan lihat Messina ya. Hujan-hujan gini enak banget. Delicious. Mantap. Kepala kita tuh kayak terisi sesuatu yang merangsang mata kita untuk nanar. Rekomen gak sih buat saya? Ini apple to apple dengan beri cereka untuk binnya, untuk rasanya juga masih di area situ, alias ini rekomen. Enak banget. Ini nggak pahit, asli buat saya sih nggak pahit ya. Semu sweet, semu ada texturing asamnya.
mungkin asamnya dari tangerinnya dan dari stroberinya. Enak. Saya bukan tipe pengopi yang lebay, tapi ketika menceritakan sebuah rasa, saya harus sedetail ini supaya kalian yang penasaran membeli atau enggak bisa menentukan sendiri setelah saya membrew. Lalu mungkin ada sedikit keluh kesah dari beberapa komen ya, misalkan lu ngapain sih alat-alat mahal kayak gitu, nggak semua orang mampu beli. Ya nggak semua orang mampu beli. Mungkin target market saya bukan orang-orang yang memang nggak mementingkan alat gitu, simply kayak ya udah dengan membeli kopi saset nggak salah ya, kopi saset nggak salah, atau dengan membeli kopi yang udah ready to drink, atau membeli kopi yang udah kayak kopi-kopi yang udah kekinian, ya mungkin di situ gitu, nggak peduli dengan aduh lu bikin kopi rupit banget sih. Yes, karena saya mencari sebuah rasa, bukan mencari hanya sekedar rasa. Oke? Jadi sorry buat yang komen kayak gitu, saya nggak tahu harus menanggapi apa. Mungkin juga bukan target market YouTube ala-ala suka-suka, karena beberapa juga ada yang banyak kok YouTube ala-ala suka-suka, ternyata bahkan alatnya lebih canggih dari saya. Buat saya nggak ribet kok. Ada orang yang bilang, lu ngapain sih beli kopi, bikin kopi ribet banget, alatnya mahal, hasilnya kayak gitu-gitu aja kok. Nah itu tuh yang salah. Berarti kalian yang komen kayak gitu, kalian cukup minum kopi kekinian yang 18 ribuan aja ya. Sorry ya, bukan berarti kalian nggak bisa menikmati, nggak bisa mencicap, belum bisa mencicap, belum bisa menerjemahkan sebuah kopi yang enak itu seperti kayak gimana sih gitu. Nggak simply bang beli kopi 18.000 satu, klek buang packnya. Saya bukan orang kayak gitu. Saya mencoba untuk kopi itu harus dinikmati kayak gini rasanya gitu sih. Setuju atau nggak setuju terserah, bukan urusan saya. Kopi itu urusannya masih biasanya no debat harusnya ya, tapi kopi itu bisa diperdebatkan kok, percaya deh. Walaupun ada yang bilang, bahkan saya juga sering bilang, aduh ngopi nggak usah didebatin ya, tapi kalau kalian mau berdebat ayo, kopi bisa diperdebatkan kok, karena dia tangible, bisa dicicipi, bisa dirasakan. Selera, yes, kopi itu selera banget, tapi ya kita harus bicara dengan frekuensi yang sama ya. Misalkan kalau misalkan kalian beli kopi yang udah di toples kayak di pasar-pasar, saya nggak menyalahkan kayak di pasar-pasar gitu, ya selera juga, banyak orang yang beli kayak gitu ya kan. Tapi sama nggak dengan kopi yang fresh terus kayak gini? Beda. Saya sambil minum ini, makan ini ya. Apa ini? Bika Ambon. Oke. Enak. Cukup ya bahasannya, lumayan detail, enak kopinya, layak dibeli buat saya. Walaupun memang impresi pertama terhadap beannya oke lah, masih oke lah gitu. Toh kayaknya ini bonus sekali lagi, nanti kita lihat si Messina. Semangat kopi semuanya, semangat kopi di tengah hujan santai di Magelang, penginapan di Amata Borobudur. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.